ajmain. Kepala Prodi D3 Keperawatan, Bapak Suhanda SAG Eskepnes MKes yang saya hormati, seluruh dosen D3 Keperawatan yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat serta salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara KIS pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3, acara inti, penyampaian materi dan tanya jawab. 4, doa, dan 5, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Alfi Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم صدق الله العظيم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alfi Fadilah. Semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Suhanda SAG Eskepnes MKes dengan judul Pesan Al-Quran tentang Kesehatan dan Cara Nabi Menjaganya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah di sore hari ini kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan iring doa. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan di 10 hari pertama ini diterima oleh Allah, dan insya Allah mudah-mudahan akan dijadikan bekal kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah. Para mahasiswa yang saya banggakan, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia bahwa pada kajian Ramadan sore hari ini saya harus menyampaikan mengenai pesan-pesan Al-Quran tentang kesehatan dan bagaimana cara Nabi menjaganya. Berkaitan dengan tema tersebut, mari kita lihat dulu, dilihat dari Sirah Nabawiyah berkaitan dengan kehidupan Rasulullah pada masa itu dengan para sahabatnya. Seperti yang kita ketahui di dalam sejarah bahwa Rasulullah di Madinah dan wilayah sekitar yang sudah masuk ke dalam pemerintahan Rasulullah saat itu, yang diselenggarakan di Madinah selama kurang lebih 13 tahun. Pada waktu tersebut, kaum Romawi, kerajaan Romawi yang sangat besar saat itu, pernah mengirimkan beberapa tabib, beberapa dokter ke Madinah untuk merawat, menjaga, mengobati Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Di akhir tugasnya tersebut, dokter atau tabib orang Romawi tersebut merasa heran bahwa selama dia menjalankan tugas ketabibannya di Madinah, jarang sekali ditemukan para sahabat-sahabat Nabi yang sakit saat itu. Apalagi kalau melihat kesehatan Rasulullah selama dia bertugas, hampir tidak pernah didapati Rasulullah sakit ketika itu. Dan dilihat dari hadis-hadis, hanya 2 kali saja Rasulullah pernah mengalami sakit. Yang pertama saat diracun oleh orang-orang Yahudi, dan itu segera sembuh. Dan yang kedua, sakit kedua adalah sakit menjelang wafatnya Rasulullah. Jadi sepanjang hidupnya, bisa disimpulkan oleh tabib tersebut, sepanjang hidupnya selama di Madinah maupun mendengar kisah di Mekah, Rasulullah tidak pernah sakit sekalipun. Ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, informasi yang berharga bagi kita, mengapa Rasulullah bisa sembuh, bisa sehat selama hidupnya. Saya ulangi, mengapa Rasulullah bisa sehat selama hidupnya.
Nah, informasi tentang kesehatan Rasulullah tidak bisa dilepaskan dengan karakter, dengan kebiasaan, dengan perilaku Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, topik yang sangat menarik ini akan kita buka sedikit-sedikit berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman Rasulullah hidup, yang menjadi panduan bagi Rasulullah menjalankan kehidupannya sehari-hari. Baik berkaitan dengan kesehatan fisik, apalagi berkaitan dengan kesehatan mental. Karena yang harus kita bahas berkaitan dengan kesehatan, jangan hanya terfokus kepada kesehatan fisik saja, tapi juga kita harus membahas berkaitan dengan kesehatan mental. Oleh karena itu, maka tema kali ini akan menyangkut dua subpokok bahasan, yaitu ayat Al-Quran berkaitan dengan fisik dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mental. Para mahasiswa yang saya banggakan, banyak tersebar di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Bahkan ada tafsir yang khusus berkaitan membahas tentang medis, tentang kesehatan. Ada 2 jilid tebal tafsir Al-Quran yang khusus berbicara tentang kesehatan. Namun tidak mungkin dalam waktu yang sangat terbatas ini Bapak bisa menjelaskan secara detil, secara menyeluruh tentang tafsir-tafsir Al-Quran tersebut. Baik, bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 31, di surat Al-Baqarah ayat 168, di surat Yunus ayat 57, dan surat Al-Isra ayat 82. Itu sebaran-sebaran Al-Quran di antaranya yang membicarakan tentang kesehatan. Kita mulai dari kesehatan mental. Misalnya di surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atakum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wahai manusia, telah datang kepada engkau peringatan dari Tuhanmu dan sebagai obat lima fi sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati kita, di dalam sudur itu bisa hati, bisa qalbu, mungkin juga bisa jiwa atau mental kita. Jadi bagaimana Rasulullah mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran sehingga mental Rasulullah sehat? Bisa saya simpulkan, kalau kita melihat kriteria yang dikeluarkan oleh WHO, sesungguhnya semua manusia di dunia ini, termasuk kita saat ini, bisa dikategorikan termasuk orang-orang yang sakit mentalnya. Kalau kita merujuk kepada kriteria sehat menurut WHO. Mungkin di antara kriteria yang ada 8 itu salah satunya atau beberapa aspek kita mengalami sakit mental. Tapi bukan sakit mental
yang termasuk kategori psikosa. Mungkin sakit mental karena ada iri, ada dengki, ada hasud, ya. Kadang-kadang ada dendam di dalam dada kita yang kesemuanya itu bisa dikategorikan menurut WHO kategori sakit mental. Nah, kalau kita lihat bagaimana sifat-sifat Rasulullah sudah mampu melepaskan dari sifat-sifat buruk dari mental kita, dari jiwa yang seperti kita alami itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Rasulullah itu adalah satu orang makhluk manusia yang mempunyai jiwa yang sehat. Ya, sehingga wajarlah Rasulullah menjadi sosok pilihan, menjadi manusia yang sempurna, karena memang mental Rasulullah adalah mental yang sangat sempurna. Jadi boleh kita berkaca, mempelajari, meneladani karakter mental Rasulullah. Ya, di mana tadi kalau dilihat kriteria dari WHO, mungkin salah satunya kita mengalami permasalahan. Bagaimana caranya kita bisa terlepas agar jiwa kita sehat? Yang pertama, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang pertama yang terpenting adalah kita harus bersyukur atas nikmat dari Allah. Jadi, yang memungkinkan jiwa kita bisa sehat, tiada lain kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi syukur merupakan ciri-ciri karakteristik orang yang sehat mentalnya. Semakin mampu kita bersyukur kepada Allah dari apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka akan mendorong kita menuju jiwa yang sehat, menuju mental yang sehat. Ya. Di samping itu, manfaat lain dari kita bersyukur adalah seperti yang sering kita dengar, semakin kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, bagaimana supaya mental kita sehat? Berdasarkan tuntunan dari Nabi, yaitu kembali kita harus mengorientasikan tujuan hidup kita bukan hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi yang terpenting adalah orientasikan segala aktivitas hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, terutama akhirat. Ya, nah, semakin mengorientasikan tujuan hidup kita kepada akhirat, maka akan semakin sehat mental kita. Sebaliknya, kalau kita hanya terfokus kepada tujuan kebahagiaan dunia saja, maka suatu waktu mental kita akan jatuh kepada kategori mental yang sakit. Karena kalau orientasi hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, bisa kita simpulkan bahwa dunia tidak akan mampu melayani seluruh keinginan-keinginan kita. Bahwa dunia tidak akan mampu memenuhi seluruh keinginan anak Adam. Bahkan Rasul pernah bersabda, kalau anak Adam diberikan satu gunung dalam bentuk emas diberikan kepada dia, dimiliki oleh dia, maka dia akan berhayal memiliki gunung yang kedua. Setelah gunung kedua, gunung ketiga, gunung emas keempat, dan lain sebagainya. Jadi,
Kalau kita mengorientasikan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, maka tidak akan sampai kepada puncak kebahagiaan. Yang ketiga, bagaimana mental kita supaya sehat? Kita harus membiasakan diri berbuat baik kepada orang lain tanpa menginginkan balasan. Ya, saya ulangi, yang ketiga, bagaimana mental kita supaya sehat? Kita harus melatih diri kita berbuat baik kepada orang lain tanpa menunggu-nunggu balasan dari orang yang kita beri kebaikan itu. Semakin menunggu-nunggu balasan dari orang lain, maka akan semakin sakit jiwa kita. Semakin mengharapkan balasan, akan semakin menderita jiwa kita. Kenapa? Karena mungkin manusia yang kita berikan kebaikan itu mungkin sudah lupa atas kebaikan yang kita berikan. Ya. Mungkin karena kesibukan dia memperhatikan dirinya dan orang di sekitarnya sehingga lupa kepada kebaikan kita. Oleh karena itu, saat kita memberikan, berbuat baik kepada siapapun, agar jiwa kita sehat, maka yang kita tunggu adalah balasan dari Allah saja yang kita harapkan. Jangan menunggu-nunggu balasan dari orang yang kita berikan kebaikan. Meskipun itu misalnya saudara kita sendiri, kalau punya anak, anak kita sendiri. Kalau berbuat baik kepada anak, jangan minta balasan dari anak. Kalau berbuat baik kepada orang tua, juga jangan minta balasan dari orang tua kita. Karena ketika kita menginginkan balasan dari siapapun yang kita berikan kebaikan, maka dari mulai itulah jiwa kita akan sakit. Karena tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, ketika kita berbuat baik dalam bentuk apapun, maka harapkanlah balasan hanya dari Allah semata. Maka jiwa kita akan sehat. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana supaya jiwa kita sehat, mental kita sehat? Yang keempat, kita harus istiqomah dalam mengingat Allah. Istiqomah frekuensinya, istiqomah tempatnya, istiqomah waktunya. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mengingat Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Jadi kita harus mengingat Allah pada saat kita berdiri. Wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang akan sehat mentalnya adalah orang yang selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Dalam kondisi apapun dia sekarang. Tetap mengingat Allah adalah kunci kita mendapatkan ketenangan jiwa. Illa bidzikrillahi tatmainul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah lah kita bisa tenang jiwa kita. Hanya dengan mengingat Allah lah mental kita bisa sehat, jiwa kita bisa sehat. Maka implikasi sebaliknya bagi mereka yang selalu melupakan Allah, ya, selalu lupa akan eksistensi Allah, maka akan mulai dihinggapi penyakit mental, meskipun tidak sampai kepada gangguan jiwa berat. Dan yang terakhir, bagaimana supaya jiwa kita sehat? Yakinlah bahwa Allah akan selalu siap menolong kita
Kalau kita percaya Allah akan menolong kita. Kalau kita selalu mengingat Allah, maka pasti Allah akan selalu ada untuk menolong seluruh permasalahan kita. Jadi, agar jiwa kita sehat, maka Rasulullah sudah memberikan panduan kepada kita minimal 5 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, mau besar, mau kecil, apalagi mau kecil atau apalagi besar. HB, kurang tuliskan. Yang kedua, orientasi hidup kita jangan terbatas hanya untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia saja. Tetapi sampaikanlah orientasi tujuan kita kepada akhirat. Bahkan andai pun dunia tidak kita peroleh, tidak kita dapatkan, maka akhirat harus kita dapatkan kebahagiaan itu. Yang ketiga, berlatihlah berbuat baik kepada orang lain tanpa menanti-nanti, menunggu-nunggu balasan dari orang yang sudah kita buat baik tersebut. Harapkanlah balasan hanya dari Allah semata. Kemudian yang keempat, istiqomah dalam mengingat Allah dalam kondisi apapun kita. Dalam kondisi susah, apalagi dalam kondisi senang. Ingatlah Allah. Maka ketika ingat kepada Allah dalam kondisi susah, apalagi senang, nanti Allah akan selalu mengingat kita dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, agar jiwa kita selalu sehat, yakinlah bahwa Allah akan selalu menolong kita. Akan menjadi sandaran ketika kita susah, ketika kita dililit masalah, maka kembalilah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah dan Allah pasti akan menolong kita. Di ayat Al-Quran lain Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, ingatlah kepada Allah, pasti Allah akan mengijabah seluruh permohonan-permohonan kita. Nah, itu bagian dari kesehatan mental. Jadi, orang yang sehat mentalnya, hidupnya hanya untuk Allah semata. Maka nanti kita akan mulai review lagi, ingat-ingat lagi mengenai bahasan tentang tauhid. Karena kunci mengingat Allah, kunci mengorientasikan hidup kita hanya kepada Allah tentang keimanan. Maka di bulan Ramadan ini tingkatkanlah keimanan kita, tingkatkanlah tauhid kita dengan pertama menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang tauhid, dan setelah kita memahaminya kita coba laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui seberapa tebal iman kita, seberapa kuat tauhid kita, cara melihatnya bagaimana ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Kalau ibadah yang kita lakukan sehari-hari sudah mampu kita lakukan dengan benar, dengan konsisten, sholat berjamaah selalu konsisten, dilakukan di masjid, tadarus Al-Quran konsisten dilakukan, tahajud, sholat rawatib kita lakukan, belajar infak, sodako, berbuat baik kepada siapapun kita lakukan, itu bisa menjadi indikator bahwa keimanan kita menuju kepada peningkatan kebaikan. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua berkaitan dengan kesehatan fisik juga tidak kalah pentingnya dibahas di dalam Al-Quran. Misalnya
di dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 31. Di dalam surat Al-Baqarah yang hampir maknanya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip di dalam menjaga kesehatan fisik. Kalau disimpulkan dari ayat-ayat tersebut, ada dua hal yang perlu dipahami oleh kita dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengenai makan. Yang kedua, itu makan itu jenis-jenisnya. Dan yang kedua mengenai pola makan. Jenis makanan dan pola makan. Potongan ayatnya adalah kulu wasrobu wala tusrifu. Kulu, makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Apa yang harus dimakan dan apa yang harus diminum dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka yang harus dimakan oleh kita itu adalah yang halal dan thayyib. Jadi itu berkaitan dengan jenis makanan, ya. Sedangkan wala tusrifu dan jangan berlebihan itu berkaitan dengan pola makan. Pertanyaannya, jenis makanan yang bagaimana dan pola makan yang bagaimana yang menjadi kebiasaan Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari sehingga beliau sehat sepanjang usianya. Itu yang penting kita pahami di dalam Al-Quran dan di dalam Sirah Nabawiyah. Maka harus kita bahas mengenai yang pertama halalan thayyiban, mengenai jenis makanan. Mungkin bagi mahasiswa ini sangat penting dikuasai pembahasan tentang halalan thayyiban ini karena sangat bermanfaat pada saat memberikan penyuluhan kesehatan kepada klien kita, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Ya, jadi konsep halalan thayyiban ini wajib hukumnya bagi seorang perawat, bagi seorang petugas kesehatan untuk mampu memahami tafsiran ayat-ayat ini. Ya. Apa itu halal? Halal itu sah secara hukum, baik jenisnya maupun cara mendapatkan makanan tersebut. Itu halal. Jadi sah jenisnya termasuk kategori halal menurut Al-Quran dan hadis, dan cara mendapatkannya pun halal, ya, baik sah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan thayyib itu sebenarnya sudah melewati syarat halal. Jadi yang thayyib itu pasti halal. Ya, yang thayyib itu pasti halal. Tapi yang halal belum tentu thayyib. Apa thayyib? Thayyib itu adalah jenis makanan halal. Jenis makanan halal yang mampu meningkatkan kesehatan individu. Ya, atau jenis makanan halal yang tidak berpengaruh kepada kesehatan individu. Sebaliknya seperti itu. Saya ulangi, thayyib itu adalah
jenis makanan yang halal dan tidak berefek kepada kesehatan individu, tidak berefek buruk begitu ya, atau berefek kepada meningkatnya kesehatan individu. Jadi Allah menganjurkan kepada kita bukan hanya makanan yang halal saja yang kita konsumsi, tetapi juga harus memenuhi syarat thayyib, halal dan menyehatkan. Itu kesimpulannya. Jadi makanan yang berdasarkan sunnah Nabi adalah makanan yang halal dan menyehatkan. Kalau halal tapi tidak menyehatkan itu tidak dianjurkan ya oleh Allah dan Rasulullah. Nah, seperti apa Rasulullah membiasakan diri dalam kehidupan yang sehat? Pertama, mengenai jenis-jenis makanan. Jadi Rasulullah itu selalu menghindari makanan-makanan yang berlebihan. Zat gizinya dikategorikan berlebihan. Misalnya Rasulullah selalu menghindari makanan yang mengkonsumsi makanan yang kadar gulanya tinggi, kadar garamnya tinggi, atau kadar lemaknya tinggi. Jadi selalu menghindari makanan yang kadar gulanya tinggi, kadar garamnya tinggi, dan kadar lemaknya tinggi. Karena nanti akan berefek kepada kesehatan fisik, meskipun halal. Kalau dalam jangka waktu lama, seperti mahasiswa Pati sudah tahu, terlalu banyak mengkonsumsi makan yang kadar gulanya tinggi, maka penyakit yang akan menyerang kita di waktu yang akan datang adalah diabetes mellitus, penyakit kronis yang sangat berbahaya. Kalau makanan kita sering mengkonsumsi makanan yang kadar garamnya tinggi, seperti mahasiswa ketahui, maka suatu waktu kita akan terkena penyakit hipertensi. Dan kadar lemak tinggi, ini mungkin nih ancaman bagi para mahasiswa yang gurih-gurih, yang manis-manis, ya, terutama yang gurih-gurih, sangat sering snack-snack yang gurih, cemilan yang gurih-gurih, bakso, cimol, ya, dipasak dengan menggunakan kadar lemak tinggi, itu suatu waktu tubuh kita akan tidak mampu lagi menetralisir lemak ini. Jadi nanti mengendap di pembuluh darah. Penyakitnya apa? Arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu nanti dampak lanjutannya bisa kemana-mana. Bisa ke hipertensi, stroke, bisa ke penyempitan pembuluh darah jantung, ya, miokard infark, itu ya. Jadi Rasulullah sangat menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar gula tinggi, kadar garam tinggi, dan kadar lemak. Ya. Boleh sewaktu-waktu, tetapi jangan dibiasakan. Jangan menjadi panggilan wajib dalam menu makan. Harus selalu mengandung lemak tinggi yang gurih, harus selalu yang kadar garamnya tinggi atau kadar gulanya tinggi. Terutama kalau gula di minuman, ya. Minuman yang kadar gulanya tinggi, mohon jangan dibiasakan. Kemudian apalagi kebiasaan Rasulullah untuk menyehatkan fisiknya? Ini yang mungkin agak sulit kita lakukan, ya. Agak sulit kita lakukan karena kita ketika makan bukan hanya memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh, tetapi juga memenuhi nafsu makan. Itu permasalahannya, ya. Jadi yang benar kalau kita makan
mohon dikendalikan nafsunya, nafsu ingin puas ketika makan. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah, mungkin ini berkaitan dengan pola ya, yaitu makanlah kalian ketika sudah merasakan lapar. Nah, itu ya. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini yang sulit ya, yang sulit kita lakukan yang ini. Makanlah kalian pada saat tubuh kita sudah memberikan sinyal lapar. Berarti sunnah nabinya makan itu harus menunggu kebutuhan tubuh. Jangan menuruti kebutuhan nafsu. Nafsu kita, keinginan kita. Padahal tubuh tidak membutuhkannya atau belum membutuhkannya. Nah, kita paksa saja makanan itu dimasukkan ke lambung kita, padahal tubuh belum membutuhkannya. Itu awal dari penyakit, ya. Jadi makanlah pada saat tubuh kita sudah membutuhkannya, dengan ciri-ciri kita sudah merasa lapar, sudah merasa haus, baru makan. Kalau Rasulullah, mungkin ini kebiasaan kita yang kurang bagus ya, termasuk saya. Jadi pola makan itu sudah terjadwal 3 kali. Pagi ketika mau kerja, kemudian siang hari makan siang dan makan malam. Begitu ya. Mungkin karena terpola seperti itu, rangsangan makan, ingin makan dan haus itu akan muncul pada jam-jam itu karena kita sudah terbiasa. Padahal kalau melihat Rasulullah itu tidak seperti itu. Jadi meskipun pagi-pagi kalau belum atau siang kalau belum merasakan lapar, Rasulullah belum makan. Bahkan nanti kita lihat jenis-jenis makanan yang dimakan oleh Rasulullah di pagi hari, siang dan malam hari itu apa saja. Itu harus kita pahami, minimal kita meskipun tidak mampu mengikuti Rasulullah secara utuh, ya minimalnya bisa mengendalikan nafsu makan. Jadi jangan sampai perut kita buncit karena kelebihan makan. Ya, jadi ciri-ciri yang kelebihan makan apa? Perutnya buncit, obesitas. Obesitas itu ciri-ciri tidak sehat. Ciri-ciri pengendalian nafsu makannya kedodoran, tidak mampu mengendalikan nafsu makan, ya cirinya obesitas, gitu. Jadi berkaitan dengan pola makan seperti itu. Bahkan Rasulullah secara detail memberikan pelajaran kepada kita untuk membagi lambung itu kepada 3 bagian. 1/3 berisi makanan, berarti kita makan itu hanya cukup untuk mengisi lambung 1/3. Jangan sampai baru juga makan kita ya, itu sudah sampai ke terab. Kenapa terab? Terab itu muncul karena apa? Karena bolus makanan sudah sampai kepada pilorus, sudah memenuhi seluruh isi lambung, sehingga mendorong udara ya melewati sphincter pilorus. Jadi yang terab itu bagian tempat udara sudah habis atau berkurang di dalam lambung. Ya. Nah, yang benar itu 1/3 berisi makanan, 1/3 berisi air, dan 1/3 berisi udara. Jadi kalau makan sampai terab berarti tempat bagian air sudah kehabisan oleh makanan. Bahkan tempat 1/3 udara pun sudah mulai terdorong ke atas. Sehingga terab. Jadi terab itu berarti lambung sudah berisi lebih dari 2/3. Karena 1/3-nya kan harusnya berisi udara. Gitu ya. Kemudian
bagaimana kebiasaan Rasulullah makan? Mengapa ini yang jadi fokus pembicaraan di kesehatan fisik itu makan? Ya, karena memang inti dari kesehatan fisik itu makanan dan pola makan. Itu menurut Al-Quran dan menurut kesehatan juga seperti itu. Jadi bicara tentang kesehatan fisik, bicara tentang jenis makanan dan pola makan. Nah, bagaimana Rasulullah itu sehari-hari makannya itu seperti apa? Ya, seperti apa Rasulullah makan? Nah, di pagi hari itu Rasulullah makannya bukan nasi, bukan makan ya. Rasulullah itu pagi-pagi itu cukup minum air putih ditambah madu. Ya, air putih ditambah madu pagi-pagi itu. Nah, ini saya sampaikan pertama ya memberikan informasi bagaimana pola makan Rasulullah, syukur-syukur kita bisa mengikutinya. Ya, tetapi kalau sudah terpola pagi-pagi makan agak susah kalau dirubah polanya, ya. Tapi kalau untuk yang diet ini sangat cocok sekali pola makan yang biasa Rasulullah sehari-hari lakukan, ya. Jadi pagi-pagi minum air hangat ditambah madu, karena dari jam 4 subuh sampai jam 12 sebenarnya tubuh itu, ini hasil riset juga membuktikan bahwa jam 4 sampai jam 12 siang itu sebenarnya adalah tubuh itu melakukan detoksifikasi. Maka kalau kita minum air hangat ditambah madu atau korma ya plus korma, itu sangat baik membantu detoksifikasi, gitu ya. Jadi Rasul itu mendetoknya itu dengan korma. Kalau sekarang itu ada sering, kalau saya lihat nih ibu-ibu sering melakukan membuat infus water ya. Infus water kan mungkin mahasiswa juga sudah pernah membuat ya jenis minuman ini. Nah, ibu-ibu ini sekarang sedang ngetren bikin infus water. Kalau di Rasulullah itu disebut dengan minuman nabis. Kalau infus water itu kan dengan buah-buahan. Biasanya lemon ya yang sering saya lihat itu, yang sering direndam di air putih, disimpan 1 malam. Besoknya diminum, itu infus water ya. Nah, di zaman Rasul itu disebut dengan nabis. Nabis itu sama air putih, tapi yang direndamnya adalah kurma, 2 biji kurma. Nah, itu minuman Rasulullah. Nah, dan sering plus madu. Madunya tidak banyak, 1 sendok begitu ya. Atau kalau ingin ini informasi lainnya, kalau ingin mengenyangkan nih bisa mengkonsumsi 7 kurma, ini kebiasaan ya Rasulullah, ditambah 1 sendok madu, ditambah 1 sendok makan minyak zaitun. Nah, itu lebih baik ya. 7 kurma, kemudian 1 sendok madu dan 1 sendok minyak zaitun yang jenisnya extra virgin. Nah, itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Itu manfaat detoknya itu sangat hebat ya. Manfaat detoksifikasinya itu sangat hebat. Mungkin para mahasiswa kalau pulang ke rumah bisa memberikan saran ke orang tua yang sering sakit-sakitan, yang punya hipertensi, yang punya gula darah tinggi, yang punya penyakit jantung,
yang kolesterolnya juga tinggi, nah bisa mencoba ramuan dari Rasulullah 7 kurma. Ini sarapan paginya dirubah jadi pakai 7 kurma, madu 1 sendok, virgin ekstra virgin zaitun 1 sendok ya di pagi hari. Itu lebih baik. Oke ya. Kemudian di siang hari apa yang sering Rasulullah konsumsi di siang hari? Di siang hari itu antara jam 12 ya sampai menjelang Isya lah ya, menjelang Isya itu lambung dan usus kita dalam proses mencerna. Jadi proses mencernanya di jam-jam itu, lambung itu ya. Sehingga kalau di kita istilahnya itu makanan berat. Nah, makanan berat itu dikonsumsi di jam-jam ini yang tepat, yang terbaik itu antara jam 12 sampai menjelang Isya. Itu makanan berat ya. Makanan berat nih, kalau kita nasi, lauk segala macam yang mungkin makanan berat itu kita makan dari pagi hari ya, pagi makan berat, siang makan berat, malam makan berat sekali ya, itu yang biasa kita makan seperti itu. Nah, ya kalau kita ingin menstabilkan tubuh kita, maka polanya dirubah. Makan berat itu di waktu siang saja. Apalagi yang sedang diet ingin kurus. Diet ingin berat badannya stabil, ingin ideal. Ideal itu tinggi badan dikurangi 100, itu ideal. Ya, kalau tinggi 170 berarti kurangi 100, idealnya itu 70 kilo. Kalau 160 berarti 160 dikurangi 100, idealnya 60. Di bawah 10% dan di atas 10% dari 60 itu namanya berat normal. Berarti yang normal itu yang 160 tingginya maksimal beratnya itu 66. Minimal beratnya 54. Jadi 54 sampai 66 itu adalah berat normal bagi orang yang tinggi badannya 160. Tapi kalau mau ideal beratnya harus 60. Tuh. Jadi kebiasaan Rasulullah makan roti, makan daging, lauk pauk, susu dan lain sebagainya itu di jam makan siang, jam 12 sampai menjelang Isya. Nah, di jam 20 ya, jam 20 malam, jam 8 malam sampai jam 4 pagi harusnya dihindari makan makanan yang berat. Harus dihindari karena di sana jangan sampai, di hadis lain, jangan sampai kita tidur dalam kondisi kekenyangan. Tidak boleh kita tidur dalam kondisi kekenyangan. Itu penyakit akan mudah sekali menumpuk. Ya. Nah, di jam 8 sampai jam 4 pagi ini adalah di usus halus dan usus besar kita itu dalam proses penyerapan. Jadi ini waktu penyerapan. Jadi kalau ditambah lagi makanan, padahal itu waktunya penyerapan, jadi nanti akan overfungsi ya. Jadi fungsinya akan berlebih, jadi bahaya. Apa yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah di jam-jam malam seperti tadi? Pertama tadi, tidak boleh dalam kondisi kenyang ketika kita mau tidur. Ya. Kemudian yang dikonsumsi apa? Yang dikonsumsi adalah sayuran dan buah-buahan di jam-jam ini. Ya. Konsumsi buah dan sayuran. Ya. Jadi kalau mampu, kalau tidak, karena kebiasaan ya mungkin jumlahnya dikurangi. Ya, andai pun tidak mampu seperti ini, jumlahnya dikurangi saja.
Nah, sebenarnya kalau di dalam konsep saat ini, kalau kita ingin sehat itu harus memenuhi 4 persyaratan, ya, agar kita sehat, yang disingkat dengan ABCD. Jadi kalau kita ingin sehat, lakukanlah pola makan dan jenis makanan yang memenuhi syarat ABCD. Yang pertama, A-nya itu active eating. Kita mengkonsumsi makanan itu jangan, tadi saya ulangi, jangan menurutkan keinginan nafsu makan kita. Tetapi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhan untuk aktivitas. Kebutuhan untuk aktivitas. Itu ya. Bukan keinginan nafsu makan kita yang harus kita penuhi. Apalagi di bulan Ramadan ini ya ujiannya pada saat buka saum, pada saat iftar, ya mohon jangan sampai iftar kita berlebihan. Akibatnya kalau berlebihan fungsi organ itu dipusatkan, diarahkan untuk mencerna makanan, energi tubuh itu, sehingga bagian internal kita jadi kelelahan. Akibatnya pada saat mau sholat taraweh jadi ngantuk. Nah, itu ngantuk itu dikarenakan makanan yang dikonsumsi oleh kita berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kelelahan organ-organ pencernaan kita menyedot energi, ya, sehingga jadi lelah gitu, ya. Yang kedua, makanan yang harus kita konsumsi itu harus memenuhi B, ya. B itu balancing, keseimbangan. Keseimbangan nutrisi, nutrisinya harus seimbang. Kalau dulu dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau sekarang plus seimbang. Sehat, sempurna, dan seimbang, ya. Jadi jangan menurutkan keinginan nafsu kita karena kita senangnya dagingnya yang banyak, yang lainnya sedikit, atau nasinya yang banyak, sayuran dan proteinnya sedikit, ya, harus seimbang. Seimbang itu takarannya memenuhi unsur-unsur yang kita pahami, yang kita sudah ketahui teorinya. Karbohidrat, unsur protein, unsur lemak, unsur mineral dan air di sana harus masuk semua. Kemudian kita pun pada saat mengkonsumsi makanan harus mempertimbangkan syarat berikutnya, yaitu C. C itu adalah cleansing. Jadi makanan yang kita makan juga harus mengandung unsur detoksifikasi, unsur makanan yang bisa membersihkan toksin, ya, baik dalam bentuk makanan maupun dalam aktivitas di luar makanan. Jadi harus ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita, dalam konsumsi khususnya untuk mendetoksifikasi tubuh kita. Di antaranya misalnya saum, manfaat dari saum di antaranya adalah mendetoksifikasi. Jadi tadi kalau di bulan-bulan normal detoksifikasi itu jam 4 subuh sampai jam 12 siang, itu masa detoksifikasi tubuh kita. Sekarang diperpanjang detoksifikasinya itu sampai jam 6 sore. Karena tidak ada makanan yang masuk, disaumkan tubuh.
Tapi jangan sampai salah. Sudah dari pagi jam 4 subuh sampai jam 6 sore kita mendetok, tubuh kita pada saat iftar buka, balas dendam. Segala makanan dimasukkan. Ya, jenisnya tidak seimbang. Begitu. Jadi usaha detok di siang hari jadi tertutupi karena kesalahan pola dan jenis makan di waktu iftar, di waktu buka. Itu ya. Jadi unsur cleansing, unsur membersihkan toksin atau yang disebut dengan detoksifikasi itu juga harus memenuhi syarat-syarat makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir, makanan yang kita konsumsi juga harus mengandung zat-zat defending itu untuk daya tahan, ya, untuk bermanfaat untuk daya tahan tubuh kita. Mungkin di sini konsumsi untuk defending itu konsumsi sayuran buah-buahan atau ada zat-zat tambahan, ya, vitamin yang kita konsumsi dan mineral misalnya kalau tidak dalam bentuk makanan langsung. Jadi itu ya, ada untuk activating, untuk balancing, untuk cleansing dan defending. Makanan yang menyehatkan dalam tubuh kita yang itu semua memenuhi syarat halalan thayyiban sebagai syarat makanan yang sehat, ya. Tetapi juga tidak cukup halalan thayyiban, harus wala tusrifu. Ya, jangan berlebihan. Makanannya sudah halal, makanannya sudah thayyib, tetapi kita tidak mampu mengendalikan nafsu makan kita. Wala tusrifunya tidak terpenuhi. Makanan kekenyangan tadi, lambung full isi oleh makanan, tidak menyisakan untuk air, tidak menyisakan untuk udara. Akhirnya nanti suatu waktu akan terjadi masalah di tubuh maupun di lambung. Oke, sebagai bahasan terakhir bisa dilihat dari surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Ingat bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Tetapi apa yang sudah tadi dijelaskan tentang bagaimana menyehatkan mental, bagaimana menyehatkan fisik itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Bagi siapa tidak bermanfaat? Bagi orang-orang yang dolim. Siapa yang dolim, yang tidak akan mendapatkan manfaat dari nasihat Al-Quran dan hadis dan contoh Rasul? Siapa yang dolim? Adalah mereka yang hidup, kalau diasumsikan sekarang, tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, ya, tidak memenuhi syarat-syarat contoh-contoh cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan thayyib, dan yang tidak memenuhi pola hidup sehat, itu orang-orang zalim. Sehingga ketika sakit, ini implikasinya, jadi ketika kita sakit, karena sakit itu menurut hadis sebagai pelebur dosa, ya, sebagai pelebur dosa. Nah, itu akan bisa kita dapatkan manfaat pelebur dosa kalau syarat-syarat tadi halalan thayyiban wala tusrifunya dipenuhi. Jadi kalau halalan thayyiban dan wala tusrifunya sudah dipenuhi, kemudian kita masih sakit, itu berarti sakitnya sebagai penebus dosa karena syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Tapi kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, apalagi berani-berani makan makanan yang haram,
atau yang dekat dengan haram itu makruh, ya, yang berbahaya, yang mengandung racun, rokok misalnya, itu ketika sakit jantung misalnya karena rokok, ya, karena numpuk nikotin dalam tubuh, itu sakitnya kalau menurut hadis ini sakit karena kedoliman, sakit karena tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan di dalam hidupnya, baik dalam mengkonsumsi makanan maupun dalam menjalankan pola hidup sehat, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi bisa saya simpulkan di materi sore hari ini berkaitan dengan pesan Al-Quran tentang kesehatan dan cara Nabi menjaganya, bahwa pertama di dalam kesehatan mental, yang sehat mental itu adalah mereka yang mengorientasikan seluruh aktivitasnya, ibadahnya dan lain-lainnya hanya untuk mendapatkan pujian, pahala, dan kesuksesan di akhirat. Dan yang kedua, mereka yang akan sehat fisiknya adalah mereka yang ketika makan, makanan yang dimakannya adalah yang halal dan yang thayyib, serta memenuhi pola makan yang sehat, yaitu membagi lambung kepada 3 area, sepertiga makan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Dengan doa mudah-mudahan saum yang kita lakukan yang ke-10 ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, serta dosa-dosa yang kita pernah lakukan di bulan-bulan selain Ramadan bisa terhapus di bulan Ramadan ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawzan bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa ibadatina kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhanda SAG SK plus MKes yang telah menyampaikan materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Muhammad Dafa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di penghujung acara, marilah kita sama-sama tutup KIS kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana mangga. Turun, Pak.